hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memanggil sanubari setiap hambanya yang beriman agar mereka dekat kepadanya, agar mereka mendapatkan rahmatnya, agar mereka tercurahkan dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan dunia dan keberkahan al-akhirah. Bahkan setiap malam Allah memanggil para hambanya yang terbangun di malam hari. Di sepertiga malam terakhir Ia memanggil mereka. Al min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada mereka yang beristighfar meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hal min sahibi hajatin faqdiya hajatah. Apakah ada yang memiliki menginginkan hajat, maka aku akan memenuhi hajatnya. Hal min taibin fa'atuba alaih. Apakah ada yang meminta taubat, niscaya aku akan berikan padanya taubat. Setiap malam Sang Pencipta langit dan bumi memanggil para hambanya yang dikasihinya, dan di antara mereka yang diberikan taufik terbangun mendengar panggilan Allah, mendengar mereka dengan hati mereka dan batin mereka. Mereka mendengar dengan sanubari mereka. Mereka meminta kepada Allah, lalu Allah Ta'ala berikan sebagaimana Ia janjikan. Mereka beristighfar kepada Allah, lalu mereka diampuni sebagaimana dijanjikan. Mereka meminta taubat kepada Allah, lalu mereka diberikan taubat sebagaimana dijanjikan. Dan itulah setiap malam panggilan Sang Pencipta alam semesta kepada kita yang hadir, kepada semua kaum muslimin muslimat. Dan begitu pedulinya Allah Ta'ala kepada hambanya. Kepada mereka Allah Ta'ala inginkan agar mereka semuanya dalam kebaikan. Tapi kitab telah tertulis dan takdir telah tertulis. Di antara mereka sudah ada yang seharusnya masuk ke dalam surganya Allah, dan di antara mereka pun demikian sebaliknya. Sudah dituliskan Allah harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dihindari dari neraka dan azabnya yang pedih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan apa dan dengan wasilah siapa kita dapat masuk ke dalam surganya kalau bukan dengan wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sang pemilik qaulul haq, sosok yang memiliki ucapan yang benar dan jujur. Lidah beliau tidak pernah berkata melainkan yang hak. Ucapan beliau yang beliau ucapkan tidak akan pernah meleset dari ketentuan yang ada. Tidak akan pernah salah jalan dari jalan yang telah digariskan Allah. Hanya lidah itu yang ketika berkata demikian maka akan terjadi demikian. Hanya lidah itu dari para makhluk Allah Ta'ala yang berjumlah jutaan triliun di atas permukaan bumi ini. Ketika lidah itu berkata demikian maka akan terjadi demikian. Dan bukan hanya kaum muslimin muslimat yang membuktikannya dan meyakininya, bahkan para kufar pun di zaman Rasul mereka tahu bahwa apa yang dikabarkan Sayyidina Muhammad adalah benar. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hak. Tapi mereka, para kufar itu mengingkari yang didatangkan oleh Rasul
karena kecongkakan dan kesombongan di dalam hati mereka. Adapun kebenaran Sayyidina Muhammad, mereka semua meyakini bahwa apa yang disabdakan dan dikatakan Rasul adalah hak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian beliaulah dinamakan dengan As-Sadiqul Masduq, sosok yang benar dan dibenarkan oleh orang lainnya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh para malaikat Allah Jalla Jalaluh, dan dibenarkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain selain para nabi dan rasul, boleh mereka berkata benar, terkadang perkataan benar itu didustakan oleh yang lain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar, dan para musuhnya pun mengakui kebenaran perkataan beliau. Dengan demikian mereka menamakan beliau Al-Amin, sosok yang sangat dipercaya, sosok yang penuh amanah. Ketika mereka tahu para kufar musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah sekian lama Rasul hidup di antara mereka, keluar dan masuk, pergi dan datang, menjual dan membeli, meminjam dan menyewa, bertemu dan berpisah, lama hidup di antara mereka 40 tahun lebih, sampai kemudian datang waktu hijrah ketika beliau berumur 53 tahun, sampai kemudian mereka mengusir Rasul dari kota Makkatul Mukarramah. Dengan berat Rasul meninggalkan kota yang dicintainya, kota kelahirannya. Tapi bahkan di malam hijrah ketika Rasul meninggalkan kota Makkah, masih ada tertinggal titipan-titipan para kufar musyrikin yang dititipkan kepada Rasul berupa barang berharga dan harta-harta mereka. Kenapa mereka menitipkan Rasul bahkan sampai saat itu? Menitipkan harta benda mereka kepada Rasul bahkan pada saat itu? Karena mereka tidak mendapatkan sosok yang lebih dipercaya dari Sayyidina Muhammad. Karena tidak ada di kota Mekah yang lebih amanah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh memusuhi Rasul di dalam kabar yang datang dari langit, ketika Rasul berkata qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah demikian, telah datang kabar dari langit demikian. Tapi urusan duniawi, muamalah duniawiyah, interaksi antara mereka dengan Rasul, mereka tidak ragukan lagi bahwa yang terbenar dan terpercaya di antara mereka yang hidup di kota Makkah tidak lebih dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perlakuan para kufar musyrikin terhadap Sayyidina Rasul. Beliaulah Al-Amin. Bahkan karena sangat dipercayanya beliau dan begitu besar kepercayaan para musyrikin kufar yang memusuhi beliau terhadap Rasul, tidak lagi mereka menyebut beliau dengan namanya Muhammad, tetapi mereka bahkan menyebutnya dengan gelarnya Al-Amin. Tadi baru saja duduk di sini Al-Amin, tadi Amin baru saja pergi, datang Al-Amin. Bahkan ketika beliau berumur 35 tahunan, di mana kaum musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy Mekah membangun Ka'bah. Setelah sebelumnya Ka'bah terbakar karena satu kejadian dan tembok-temboknya, bangunannya rapuh sebab terbakar itu, mereka pun bersepakat untuk membangun ulang Ka'bah. Dan mereka kumpulkan dana dari mereka sendiri yang mereka yakini halal, tidak mereka terima dana yang syubhat apalagi yang haram. Mereka berperilaku melakukan transaksi riba dan mereka tidak terima dana dari riba untuk pembangunan Ka'bah. Mereka sadari itu bukan dana yang bersih. Mereka sadari itu bukan uang yang suci. Tidak mereka terima untuk pembangunan Ka'bah. Ini rumah Allah, dibutuhkan
dan diperlukan dana yang bersih untuk membangun rumah yang suci. Mereka jahiliyah, orang-orang musyrikin, tapi mereka tahu bagaimana kemuliaan Ka'bah di antara mereka. Dibangun Ka'bah, lalu jadilah datang waktu di mana mereka harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka para pemuka-pemuka kabilah dari bangsa Quraisy Makkah, mereka semuanya berebutan untuk mendapatkan kemuliaan meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempatnya, sampai hampir saja mereka saling bunuh satu dengan yang lain untuk mendapatkan kemuliaan itu. Lalu datang penengah, kemudian mereka penengah ini mengatakan, bagaimana kalau kita tunjuk salah seorang yang menjadi penengah kita, yang akan mengangkat batu ini ke tempatnya, yaitu orang yang pertama kali masuk dari pintu itu, dari pintu Masjidil Haram. Mereka tunggu saat dimana yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram yang mereka maksudkan. Saat datangnya waktu seorang masuk dari pintu tersebut, maka muncul dan masuklah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tahu bahwasanya yang masuk pertama kali di dalam masjid di saat itu adalah Rasulullah, semua pun menyerahkan diri mereka dan semuanya redha kalau ini yang datang dan memutuskan perkaranya, kami redha. Kenapa? Ini Al-Amin, ini yang paling adil, ini yang paling terpercaya, ini yang paling amanah di antara kita, kami redha dengan keputusan Muhammad. Orang-orang musyrikin, jahiliyah, disebut jahiliyah karena jauh dari kebenaran agama. Agama di saat itu sangat sudah terlumuri dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Ketika mereka tahu Rasulullah yang masuk, maka mereka pun menerima dengan sepenuh hati. Rasulullah pun datang, lalu mereka mengabarkan kabarnya demikian, maka Rasul pun kemudian mengambil sorbannya dan menebarkan sorban, lalu beliau angkat Hajar Aswad dan beliau letakkan di tengah-tengah sorban. Kemudian dipanggil semua kepala kabilah, lalu mereka pun memegang setiap tepi sorban yang ada dan membawa Hajar Aswad itu bersama-sama dari tempatnya menuju ke tempat untuk dikembalikan di salah satu sudut Ka'bah. Lalu ketika sudah mendekat di situ, Rasulullah meletakkannya dengan tangan beliau yang mulia. Semua orang puas. Kenapa puas? Karena semua sudah merasa membawa Hajar Aswad. Siapa yang mendatangkan keputusan itu? Sayyidina Muhammad. Dari mana ide yang cemerlang itu datang? Dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau berikan di dalam otak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu adil dan bijaksana. Bahkan mereka dapatkan kemuliaan akhlak beliau sebelum beliau menjadi Rasul. Saat itu kejadiannya Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, umur masih 35 tahunan. Ini Al-Amin yang sangat dipercaya di antara mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak beliau yang mulia ini, sifat kejujuran dan penuh amanah, maka berdiri agama ini di atas pondasi akhlak yang seperti ini. Tidaklah berdiri pondasi agama yang kita yang mulia ini melainkan para pembawanya, melainkan para dai-nya adalah sosok yang dibentengi dengan sifat jujur dan amanah, seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Beliau panutan semua para ulama dan para dai, semua para arifin, para mugarrabin. Maka ketika Rasul mempunyai sifat yang jujur dan sifat yang amanah, maka mereka pun demikian di dalam tahap tingkatan yang berbeda satu dengan yang lain dalam memiliki sifat tersebut sesuai dengan tingkatan kedekatan mereka dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebab itu Rasul benci sekali dengan sifat sebaliknya.
Apa sifat-sifat sebaliknya dari sifat jujur? Yaitu sifat dusta, sifat bohong. Rasul benci kali sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Sayyidina Aisyah, sungguh yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Jika tidaklah ia dapatkan hal itu ada dalam diri seseorang, melainkan dibenci Rasul sampai Rasul mengetahui bahwa orang itu telah bertaubat dari sifatnya. Karena bertawanan dengan sifat beliau. Sifat dusta ini bahaya, yang disebut dengan al-kizib. Disebutkan bahkan di antara sifat munafikin, kata Rasul dalam hadis, ayatul munafiqina thalath. Tanda-tanda sifat orang munafik adalah 3, di antaranya idza haddatsa kadzaba. Jikalau dia berbicara selalu berdusta. Dijadikan oleh Rasul sebagai salah satu sifat para munafikin. Dan sebaliknya, beliau sangat menganjurkan seseorang untuk menjadi orang yang jujur, yang selalu benar di dalam ucapannya, tidak berdusta. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata Rasul dalam hadis ini membangkitkan semangat umatnya untuk bersifat jujur. Kata Rasul bahwa hendaklah kalian bersifat jujur. Sungguh jujur itu membawa kalian kepada kebaktian, dan sungguh kebaktian itu akan membawa kalian kepada surganya Allah. Barang senantiasa seorang itu bersifat jujur dan memilih untuk jujur, sampai ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang selalu jujur. Ditulis oleh Allah Ta'ala, jikalau kita selalu berusaha jujur, ditulis Allah Ta'ala sebagai siddiq. Dan siapa yang disebut oleh Rasul pertama kali dengan sifat siddiq? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dinamakan oleh Rasulullah as-siddiq karena selalu membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasul. Kita ingat tentang kejadian Isra Mi'raj ketika para musyrikin Quraisy bertepuk-tepuk tangan, bahkan memukul kepala mereka masing-masing, mengejek Rasul ketika mendengar bahwasanya Rasul mengabarkan tadi malam ya diisrakan dari Makkatul Mukarramah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian sudah kembali dan pagi itu beliau sudah ada di antara mereka. Kabar yang mereka dengar demikian dari Rasul sungguh sangat membuat mereka terkejut, dan dengan demikian mereka mengejek Rasul, bertepuk-tepuk tangan. Kata mereka Rasul Muhammad sudah gila katanya. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka para kufar musyrikin? Mereka tahu bahwa Rasul dekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Abu Bakar mendengar berita ini, mereka kira bahwa Sayyidina Abu Bakar sama dengan mereka mengukur segalanya dengan akal dan rasio. Karena mereka pikir mana mungkin seseorang malamnya pergi dari Makkah ke Palestina, lalu paginya sudah ada di sini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, lalu paginya sudah ada di sini. Sedangkan mereka harus menempuh perjalanan sebulan pergi, sebulan pulang. Ayo kita pergi ke rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafa. Kita kabarkan berita ini. Mereka pikir Sayyidina Abu Bakar bakalan menyangkal kabar tersebut dari Rasul, atau bahkan seperti mereka mendustakan Rasul dan meninggalkan Rasul, sehingga apa yang mereka harapkan bakalan terjadi, apa itu Rasulullah akan sendiri. Gak ada yang temani, gak ada yang temani. Bahkan sahabat dekatnya meninggalkannya. Itu yang mereka harapkan. Lalu ketika mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan mereka kabarkan bahwasanya kawanmu itu Muhammad mengatakan demikian. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In qala faqad sadaq. Jika beliau telah mengatakan demikian, sungguh beliau benar. Maka beliau pun dinamakan As-Siddiq.
orang yang selalu membenarkan Rasul dan jujur dalam dirinya dan selalu penuh amanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan demikian, yang selalu jujur akan membawanya ke dalam kebaktian, dan yang selalu berbakti akan membawanya ke dalam sorga. Dan jikalau terus ia berlaku demikian, maka Allah Ta'ala akan menulis di sisinya bahwa orang ini adalah siddiq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini siddiq, ya, kejujuran ini membawa banyak keberuntungan. Ini orang di zaman kita ini, ya, sebagiannya tentu yang lemah iman akan berkata, ya, kalau jujur hancur. Itu orang omongan dari yang lemah iman. Kalau yang ngomong orang kafir namanya nggak ngerti. Tapi kalau yang ngomong orang Islam lemah iman namanya. Yang benar yang jujur mujur. Kenapa? Banyak buktinya. Ya, kejadian bahkan dalam kehidupan kita dan kehidupan yang telah lampau di zaman-zaman terdahulu, di zaman para salaf. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Yafi'i dalam kitab beliau tentang kisah Sayyidina tentang kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita ketika ditanya oleh seorang sahabatnya. Kita tahu beliau, siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang alim besar, seorang wali besar, arif billah, dan bahkan banyak muncul dari diri beliau keluar hal-hal yang luar biasa yang disebut dengan karamat, bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, tapi berkali-kali. Bahkan disebutkan dalam biografinya, tidaklah beliau berceramah dan memberikan tausiah dalam majlisnya, melainkan setiap majlis tidak kurang 7 orang ketika mendengar tausiahnya wafat di tempat. Ini kalau kita berceramah di majlis ini ada yang ceramah 7 orang wafat, habis. Habis, besok-besok nggak ada yang hadir, takut wafat atau ya kita mau lebih banyak hidup di dunia kali. Wafat dalam 7 orang, kurang tidak lebih dari 7 orang di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa wafat? Takut karena Allah. Isi ceramahnya semua mendatangkan rahmat, mendatangkan rasa khauf, takut pada Allah Ta'ala, mengingatkan mereka tentang hak Allah, mengingatkan mereka tentang nikmat yang harus dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah, mengingatkan mereka tentang akhirat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau waktu kecil pernah ngikut ibunya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Tuan, bagaimana caranya engkau mengasas hal ihwalmu ini bisa seperti ini sekarang? Itu seorang alim, wali besar, seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Apa asasnya? Bagaimana membangunnya? Kata beliau, dengan jujur, dengan sifat jujur. Lalu kata sahabatnya ini, muridnya ini, bagaimana ceritanya? Lalu beliau bercerita, dulu ketika aku masih kecil, aku ikut ibu pergi haji dan wukuf di Arafah. Lalu ketika hari wukuf datang di Arafah, aku keluar dari rumah, beliau masih kecil. Aku keluar dari rumah ke tempat orang wukuf. Mereka wukuf. Aku lihat kemudian ada seekor kerbau. Aku ikuti di belakang mengekor kerbau. Masih kecil Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku mengekor kerbau, berjalan di belakang kerbau. Lalu tiba-tiba kerbau itu ketika aku ikuti di belakangnya, kerbau itu menengok ke arahku. Dan tiba-tiba dia bicara. Kata kerbau itu, ya Abdul Qadir, ma khuliqta li hadza wa ma umirta bi hadza. Engkau diciptakan bukan untuk ini dan engkau tidak diperintah untuk begini. Dan ngapain ngikutin orang pada wukuf?
Lalu kaget Syekh Abdul Qadir sampai takut. Ini kok kerbau bisa bicara? Masih kecil sudah diperlihatkan Allah demikian. Lalu ketakutan dia pulang ke rumah. Lalu sampai di rumah dia naik ke atas atap rumah beliau di Arafah, di tepi Arafah. Kemudian dia lihat dari jauh orang-orang pada wukuf di Arafah. Lalu dia turun dari atap rumah. Kemudian ia katakan kepada ibunya, "Ya Ummah," kata, "wahai ibunda, biarkan aku dan izinkan aku pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dan untuk mengunjungi para salihin." Nah, ibunya pun tentu bertanda tanya dalam benaknya. Tiba-tiba anaknya mau pergi ke kota Baghdad. Kenapa? Tanya sebabnya, kenapa kau tiba-tiba mau ke Baghdad, mau menuntut ilmu, mau berkunjung para salihin. Lalu dia cerita tentang kerbau tadi. Ya, kerbaunya mengatakan demikian. Engkau diciptakan bukan untuk begini, jangan begini terus. Engkau tidak diperintahkan untuk seperti ini terus. Kata kerbau tadi. Ketika mendengar cerita itu dari anaknya, ibundanya menangis. Menangis melihat anak sekecil itu sudah diperlihatkan Allah hal yang demikian. Lalu ia ambil harta peninggalan suaminya, harta peninggalan ayahnya Syekh Abdul Qadir Jailani diambil oleh ibunya. Ada peninggalannya itu berupa uang dinar sebesar 80 dinar. Berapa 80 dinar? 80 dinar, satu dinarnya 2 juta kurang lebih. 80 dinar berarti 160 juta rupiah. 80 dinar diberikan oleh ibundanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanda merestui beliau untuk pergi ke kota Baghdad padahal beliau masih kecil. Lalu ketika diterima 80 dinar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dibagi setengahnya untuk saudara kandungnya. Maka beliau mencukupkan dirinya dengan 40 dinar. Lalu ibunya pun meletakkan uang 40 dinar. Berapa 40 dinar? 80 juta. Nah, kita kalau bawa 80 juta sekarang merupakan biaya hal yang bilangan yang besar, cukup besar. 40 dinar diletakkan oleh ibunya di pakaiannya Syekh Abdul Qadir Jailani, di bagian dalam di pakaian beliau di bawah ketiak. Tidak kelihatan dari luar. Dijahitkan di situ tempat uang, kemudian ditutup dengan dijahit di bawah ketiak bagian dalam bajunya. Lalu setelah berpisah setelah berpamitan dengan ibundanya ngasih pesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani anaknya. Pesanku, wahai anakku, apapun yang terjadi di jalan bersifat jujur. Jangan sama sekali berdosa, jujur di apapun yang terjadi. Lalu ibundanya mengatakan, aku tidak akan melihatmu sampai hari kiamat. Nanti berpisah terus bakalan. Kata pesan ibunya, meninggalkan anaknya yang masih kecil untuk menuntut ilmu di kota Baghdad, dan beliau ada di Makkahul Mukarramah, di kota Arafah di saat itu. Pergilah Sayyidina Abdul Qadir Jailani dengan sekelompok para musafirin ke kota Baghdad. Kelompoknya sedikit, bukan rombongan besar yang banyak, tapi sedikit jumlahnya. Sampai berjalan beliau dengan mereka dalam safar dan perjalanan itu sampai mencapai kota yang disebut dengan kota Hamdan. Lalu melewati kota Hamdan. Setelah melewati kota Hamdan sampai ke satu tempat di mana mereka dihadang oleh 60 orang berkuda. Ya, ini rombongan kecil. 60 orang berkuda menghadang mereka. Orang kita sekarang, zaman kita nyebutnya begal. Ya, pembegal 60 orang naik kuda. Kalau sekarang pembegal 60 orang naik motor gimana coba, nanti dijegat. Ya, berarti ini kekuatannya besar pembegal ini. 60 orang berkuda membegal mereka, mencegat mereka di jalan. Semua orang di rombongan itu dirampas hartanya. Tak satu pun ketinggalan. Kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani nggak diperhatikan oleh mereka, dilewati aja. Nggak ditanya,
Ya, kan anak kecil, mereka pikir punya apa anak kecil. Padahal di kantongnya di sini ada 40 dinar, 80 juta rupiah kurang lebih. Lalu ada satu orang pembegal ngedekatin. Dia tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Enak, ente punya apa?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Jujur, gak dusta seperti pesan ibunya. Dia udah janji sama ibunya harus jujur." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku punya 40 dinar di bawah ketiakku." Ini pembegal dikira Syekh Abdul Qadir Jailani ngeledek. Anak kecil punya 40 dinar, lewatin. Lalu datang lagi pembegal yang lain, orang lain, pembegal yang lain tanya lagi deketin Syekh Abdul Qadir Jailani, "Anak kecil, enak, punya apa engkau?" "Punya 40 dinar di bawah ketiakku ini." Dikira ngeledek, dilewatin lagi. Dua orang itu ini yang tadi nanya penasaran juga, "Pak, iya atau anak punya anak 40 dinar?" Dilapor ke ketua pembegal. Ya, ada ketuanya pembegal nih. Dilapor, lalu ketua pembegal ini suruh panggil anak itu. Dipanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, dihadapkan kepada ketua pembegal ini, dihadapannya ditanya oleh ketua pembegal langsung, "Ente punya apa anak kecil?" "Aku punya 40 dinar. Mas, mana duitnya?" "Ini ada di bawah ketiakku di kantong." Diperiksa, dibuka, benar 40 dinar. Mereka nggak sangka Syekh Abdul Qadir Jailani anak kecilnya punya uang sebanyak itu. Lalu kata ketua pembegal ini, "Kenapa engkau mengaku punya duit 40 dinar?" Yang lainnya kan berusaha menyembunyikan supaya nggak diambil oleh orang lain, oleh perampas ini, oleh pembegal ini. "Kenapa engkau mengaku punya duit 40 dinar?" Kata Syekh Abdul Qadir dengan jujurnya, dia katakan, "Aku sudah berjanji sama ibuku apapun yang terjadi aku harus jujur. Kalian tanya aku punya apa, aku bilang 40 dinar. Aku enggak dusta." Ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengatakan aku sudah berjanji pada ibuku untuk selalu jujur dalam keadaan apapun, Allah Ta'ala turunkan hidayah kepada ketua pembegal ini. Dia mengatakan, "Engkau kepada ibumu sekali saja enggak mau engkau salahi perintahnya, enggak mau engkau khianati. Aku bertahun-tahun berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini aku akan bertobat di hadapan." Lalu ketua rombongan pembegal tobat di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil. Rombongannya 60 orang yang dipimpinnya, 59 bersamanya 60. 59 orang di pasukannya ini pembegal mengatakan, "Engkau ketua kami, engkau tobat, maka kami ikut tobat." Maka mereka pun kemudian tobat di tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Mereka lah orang yang pertama kali tobat di tanganku." Dari ketua pembegal, rombongan pembegal jadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Sebab sifat jujur. Sebab jujur membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sangka Allah Ta'ala menggerakkan mereka para pembegal yang berhati keras itu karena sifat jujur Syekh Abdul Qadir Jailani yang diwariskan beliau tentunya dari didikan ibunya, dari ayahnya, keberkahan guru-gurunya. Itu yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kejujuran tidak akan disia-siakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Imam Syafi'i di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita camkan juga di saat-saat ini, bahwa Rasul mengatakan dalam hadis, "Kafa bil mar'i kadziban ayyu hadditsa bi kulli ma sami'." Kata Rasul dalam hadis ini, cukup seseorang dikatakan pendusta ketika dia mengatakan apapun yang dia dengar. Apa aja kita dengar kita katakan kepada orang lain, disebut oleh Rasul cukup sebagai pendusta. Kenapa? Pasti di antara kabar yang didengar oleh orang dari luar kemudian disampaikan terus selalunya kepada orang lain, pasti ada yang tidak benar, maka dia pun akan dikatakan pendusta karena dia yang mengucapkannya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda, imam mazhab kita, mengatakan bahwa
ada dusta yang disebut dengan dusta khafi, dusta yang tersembunyi. Apa dusta yang tersembunyi? Yaitu kita mengabarkan kepada orang lain tentang satu kabar yang kita tidak tahu sumbernya itu orangnya betul, orangnya benar atau dusta atau tidak. Kita nggak tahu orang yang ngabarin kita itu benar apa enggak. Kemudian kabar itu kita kabarkan kepada orang lain, maka ini disebut oleh Imam Syafi'i dengan al-kizbul khafi, dusta yang tersembunyi. Nah, karena tidak setiap kabar harus atau boleh kita sebarkan ke sana kemari, apalagi kabar yang berkaitan dengan para ulama besar kita, para guru-guru kita. Ya, jika di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jikalau seorang fasik datang kepada kalian dengan satu berita, fatabayyanu, maka teliti dulu berita tersebut. Kalau seorang yang fasik datang kepada kita dengan berita, orang yang kita tidak tahu apakah ini kesehariannya soleh, orang yang baik, selalu benar, atau kebanyakan kesehariannya dalam keadaan benar ucapannya, ya kita nggak kenal, maka lebih baik kita teliti apakah benar atau tidak. Kemudian kita kabarkan kepada yang lain jika memang benar adanya, setelah kita teliti dengan baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian di dalam Facebook ini, Twitter, apakah ini dunia maya, apa yang kita dapatkan dari orang lain, kabar, berita. Kan sekarang kan banyak nih surat kabar online ya, yang namanya itu.com, ini.com, surat kabar online banyak berita tentang ini, tentang itu, tentang seseorang, tentang organisasi, tentang keadaan negara, tentang ini, dan banyak hal diberitakan di dalam dunia maya ini melalui Facebook, melalui Twitter dan lain sebagainya. Itu berita, kabar dari orang lain. Ketika kita ingin mengikuti Rasul, kita tahu sudah jelas bagaimana caranya. Kita nggak tahu siapa yang ngabarin, .com, ini namanya .com, atau fulan Facebooknya nih, siapa nih fulan, kena di dunia maya, nggak pernah ketemu juga, nggak tahu sifatnya juga, apakah orang yang jujur ataukah orang yang tukang pendusta ataukah bagaimana. Jangan buru-buru menyebarkannya berita itu kepada orang lain, khawatir nanti terjadi kesalahan, atau seringkali bahkan terjadi kesalahan ketika mengabarkan tentang seseorang yang kita dapatkan dari orang lain di dunia maya, kecuali setelah diteliti. Fatabayyanu, kata Allah Ta'ala, maka telitilah kabar tersebut, terbukti benar dan membawa kebaikan, ya, tidak akan mendatangkan madarat, membawa manfaat untuk kaum muslimin, silakan sebarkan. Ya, seperti info majelis kita ini datang dari dari Facebook resmi majelis. Ya, info minggu depan, malam Kamis depan di mana, di sana, sebarin baik, pasti datangnya benar karena datangnya dari Facebook yang resmi untuk majelis dan membawa manfaat, tentu membawa manfaat. Orang yang tahu mungkin tergerak hatinya untuk hadir tanpa sadar ketika dia dapat kabar dari kita tentang info majelis, kemudian dia hadir, Allah Ta'ala tulis ketika dapat satu orang kita menjadi dapat pahala 2, padahal kita hadir sendiri, orang lain datang gara-gara kita. Kita nggak tahu di hari kiamat kita datang kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ini pahala hadir majelis banyak banget, dari mana dapatnya? Itu si fulan datang karena ente, itu si fulanah juga datang karena ente, itu si fulan datang karena ente. Apa yang aku lakukan? Karena engkau sebarkan di Facebook info-info ini. Begitupun tentang hal yang baik yang lain, mungkin ada amalan dalam hadis, ya, yang mengamalkan ini hadisnya sudah dipastikan benar, hadis sahih atau hasan atau bahkan dhaif tapi tidak terlalu lemah, bisa dipertanggungjawabkan tentang amalan tertentu, pahalanya ini disebarkan di dalam dunia maya. Kemudian ada yang melakukannya dan mengamalkannya. Kita di timur, yang mengamalkannya di negeri barat sana, karena sebab info dari kita tentang amalan tersebut kita ditulis oleh Allah Ta'ala, pahalanya sama. Dia mengerjakan, kita yang mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita harus jalani ketika kita mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tinggalkan dunia ini, melainkan sudah jelas semua apa yang harus dilakukan oleh umatnya.
Jalan apa yang harus ditempuh oleh umatnya? Ketika kita bingung dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, datang petunjuk dan hidayah dan tuntunan dari Rasul dan semuanya menjadi jelas, sehingga kita berjalan di atas kehidupan dunia yang fana ini dan umur yang singkat ini, kita berjalan di bawah naungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Ta'ala berikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya Allah. Dan ketika kita dipanggil oleh beliau, kita datang dengan senyuman beliau menyambut kita, dengan syafaat beliau menyambut kita, dengan kebahagiaan beliau menyambut kita. Dan semoga Allah Ta'ala ketika kita wafat dihadirkan ruh beliau di dalam wafatnya kita, di dalam sakaratul mautnya kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan hari yang terindah, hari ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari terakhir ketika kita hidup di alam dunia, hari ketika ajal menjemput, hari ketika malaikat Israel datang dan mengambil ruh ini sedikit demi sedikit, terangkat dan tercabut ruh ini di hadapan malaikat Israel, dan Rasul hadir. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana ya Rahim, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dan jangan pisahkan kami dengan Sayyidina Muhammad dunia wal akhirah. Satukan kami dengan beliau dalam langkah dan niat, di dalam amal dan perbuatan, sehingga Engkau kumpulkan kami dengan beliau fid dunia sebelum fi alamul akhirah. Ya Rabbana ya Rahim, sebagian kami atau mungkin semua kami belum melihat Rasulullah. Ya Rabbana, jadi berikan kami rezeki untuk berjumpa dengan beliau di alam tidur kami sebelum di alam terjaga kami. Pertemukan kami dengan beliau di alam dunia kami sebelum di alam akhirat kami. Ya Rabbana, sungguh Engkau maha pemurah, sungguh Engkau mempunyai gudang rahmat yang begitu luas. Tidak pernah hambanya semakin banyak meminta, gudang rahmat-Mu lalu berkurang dan habis. Engkau yang memiliki semua rahmat di dunia wal akhirah, karena Engkau yang menciptakan mereka alam semesta ini. Tidaklah semua bergerak dan diam melainkan dengan izin-Mu. Ya Rabbana ya Rahim, yang hadir ya Rabbana, pandang kami dan mereka dengan pandangan rahmat, dan yang mendengar pandang kami dengan mereka, yang mereka dengan pandangan rahmat. Tidaklah kami lalui waktu-waktu di malam ini, melainkan waktu ini akan menjadi saksi di hadapan-Mu ya Rabb, saksi yang akan meringankan kami dari azab-Mu, saksi yang akan meringankan kami dari pertanyaan-Mu, saksi yang akan membuat kami masuk dalam surga-Mu, saksi yang akan memudahkan kami meniti jembatan sirat-Mu. Ya Rabbana ya Rahim, ini doa kami ya Rabb. Maka berkahi kami di malam ini dengan zikir yang akan kami kumandangkan di hadapan-Mu ya Rabb, dan terima semua apa yang kami inginkan dari-Mu wahai Rahman. Dengarkan apa yang kami harapkan dari-Mu wahai Rahim. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rahman, wahai Zat yang maha pengasih, wahai Rahim, wahai Zat yang maha penyayang, ya Muttali'al ghuyub, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tak terlihat. Ini terlintas di dalam hati yang hadir dan yang mendengar, yang sama bermunajat bersama kami, menyebut nama-Mu yang suci, menyebut nama-Mu yang maha indah,
menyebut namamu yang maha agung. Telah Engkau gerakkan lidah yang kotor dan hina ini ya Rabb, menyebut namamu yang maha suci, padahal kami terlumuri dengan dosa dan maksiat. Tapi karena rahmatmu dan karena kehendakmu dan karena izinmu, kami menyebut nama yang indah ini ya Allah. Teriringi rahmat dan keberkahan kami menyebutnya ya Rabb. Teriringi ampunan dan keberkahan kami menyebut namamu ya Rahman. Maka teruskan dan iringi kami terus dengan rahmat dan ampunanmu ini sampai kami wafat bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahukah kalian siapa yang kalian sebut di saat ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahukah kalian siapa yang kalian ingat di saat ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kalian sebut adalah nama yang membuat kalian hidup, adalah nama yang mengadakan kalian sebelumnya kalian tiada, adalah nama yang membuat kalian terlimpahi dengan rahmat dan ampunan, adalah nama yang mengizinkan kalian untuk bergerak, nama yang mengizinkan kalian untuk diam dan menginginkan sesuatu. Tidak kalian terbersih di dalam hati untuk sesuatu yang kalian inginkan, melainkan dengan izin, dengan nama yang kalian sebutkan. Ya Allah, 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 ya Allah. Sebagian para arifin ketika ia ingat nama ini, pucat pasi wajahnya, dan karena takut kepada zat yang ia ingat, kepada Allah yang menguasai dirinya, kepada Allah yang setiap saat dapat mematikannya, kepada Allah yang setiap saat yang mampu membinasakannya. Itulah Allah yang tidak beda dahulu dan sekarang, yang menciptakan langit dahulu dan yang menciptakan makhluk yang saat ini dan yang akan datang. Yang kita sebut namanya dan kita agungkan dialah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zat satu-satunya yang dapat menjamin kalian apakah kalian dapat hidup di esokan hari, ataukah akan kalian dapat makan di esok hari, atau apa rezeki kalian di kemudian hari. Ia yang hanya satu-satunya dapat menjamin itu. Dan sekarang kita menyebutnya dan mengagungkan namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ia tidak izinkan tangan ini terangkat, maka tangan ini tidak akan terangkat. Jika ia tidak izinkan lidah ini bergerak, maka lidah ini tidak akan bergerak. Jika ia tidak izinkan kita hadir, maka kita tidak akan hadir. Jika ia tidak izinkan kita mendengar, maka tidak akan mendengar kalimat-kalimat ini. Tapi rupanya rahmatnya akan mendahului segalanya. Ia hadirkan kita, ia perdengarkan kita, ia gerakan kita, ia berikan kita semuanya
dan kemudian ya kita biarkan kita menyebut namanya. Bukankah cukup ini nikmat yang Ia berikan kepada kita di malam ini, dan selain ini nikmat banyak diberikan Allah. Maka bersyukurlah dan sebut namanya dengan segenap hati kalian. Ya Allah, 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 ya Rabb. Setiap kata yang kami ucapkan menyebut nama-Mu, ampuni satu dari dosa kami ya Rabb, atau bahkan ampuni 10 dari dosa kami ya Rabb, atau bahkan ampuni 100 dari dosa kami ya Rabb. Sungguh dosa kami lebih banyak daripada itu, atau bahkan ampuni 1000 dari setiap kata yang kami ucapkan menyebut nama-Mu, karena dosa kami lebih banyak dari itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan salawat-Mu dan salam-Mu kepada Nabi kami Sayyidina Muhammad. Dengan perantaranya kami dapat seperti ini, karena keberkahannya kami dapat seperti ini, karena tuntunannya kami dapat menyebut nama-Mu, karena semuanya dari beliau kami mendapatkan kemuliaan ini. Ya Rabbana, tinggikan derajatnya dan terus dekatkan beliau kepada hadrat-Mu ya Rabb, dan sertakan kami kepada dalam golongannya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ketika Engkau memanggil umatnya dan memasukkannya ke dalam golongan beliau. Sebutkan nama kami dalam golongan beliau fi yaumil qiyamah, dan hadirkan ruh beliau di dalam sakaratul maut kami ya Rabb, sehingga tidak terasa sakaratul maut itu di dalam diri kami ya Rabb, sehingga semua menjadi indah di akhir hayat kami ya Rabb, sehingga akhir hayat kami menjadi sesuatu yang lebih kami harapkan daripada kehidupan sebelumnya ya Rabb. Ya Rabbana, Engkau yang maha memberi, ya Rabbana, Engkau yang maha memberikan segala yang besar, karena Engkau yang maha besar memberikan semua yang besar. Wahai yang azim, wahai yang maha agung, berikan kami semua yang agung. Dan ini permintaan, dan ini harapan. Tidak ada yang lebih agung dari harapan ini ya Rabb. Harapan kami dapat bersama dengan Sayyidina Muhammad, harapan kami dapat dibangkitkan dalam golongan Sayyidina Muhammad. Maka itu berikan kepastian kepada kami bahwa kami akan mendapatkannya di yaumil qiyamah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la